Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok G, dari grup G ingin mempresentasikan hasil riset dan diskusi kami mengenai pengembangan prospek ekonomi kreatif berbasis potensi daerah asal sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Dan dari grup G beranggotakan Andra dengan NIM 11021800059, ada saya sendiri, Dilda Ananda dengan NIM 11021800104, dan juga ada Muhammad Fadel Asar dengan NIM 11021932245. Boleh di next. Nah, sektor pariwisata itu apa sih? Jadi sektor pariwisata itu merupakan salah satu sektor penyumbang bagi pendapatan daerah. Namun semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, anggaran pendapatan dari sektor pariwisata pun sangat dapat dilihat turun tajam. Penyebaran virus COVID-19 ini menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia berkurang. Sepinya wisatawan akan juga mempengaruhi UMKM masyarakat tentunya di sekitar pariwisata tersebut. Dan kami mengambil salah satu daerah, salah satu tempat wisata, yaitu Bantimurung Park, yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Boleh di next. Jadi apa itu Bantimurung Park? Jadi Bantimurung Park ini merupakan Taman Nasional Bantimurung yang berada di daerah Sulawesi Selatan tadi yang sudah saya bilang. Ini merupakan daerah pariwisata alam yang sekaligus menjadi tempat konservasi berbagai jenis spesies kupu-kupu. Gitu. Boleh dilanjut. Apa aja sih UMKM di sekitar Bantimurung Park itu? Nah, boleh di next. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, Bantimurung Park itu bisa disebut sebagai tempat konservasi berbagai jenis spesies kupu-kupu, dan dari situ banyak UMKM yang mengambil peluang berusaha figura kupu-kupu. Dan di samping itu juga ada kerajinan tangan, anyaman-anyaman yang sangat ramah lingkungan. Boleh di next. Dan di samping ada figura dan kerajinan tangan tadi juga tentunya ada khas kulinernya. Dan masih banyak lagi tentunya. Mungkin itu saja dari saya. Bisa dilanjut. Baik, saya akan melanjutkan dari pembahasan Saudara Nando tadi. Nah, di sini data-data yang terkait yaitu di sini Badan Pusat Statistik Maros Sulsel Indonesia. Di sini terjadi Terjadi penurunan wisatawan pada bulan Maret 2020 sampai sekarang. Kunjungan wisatawan mancanegara turun sejauh 66,02% di Indonesia. Nah, tentu saja penurunan jumlah wisatawan ini sangat mempengaruhi pendapatan ekonomi. Di sini lagi Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan mencatat penurunan jumlah wisatawan Sulawesi Selatan turun hingga 14,96% di bulan Maret, ketika COVID itu sangat merajalela ya di Indonesia. Terlihat pula di sekitaran tempat wisata Bantimurung Park sangat kurang, bahkan sepi jumlah wisatawan yang datang dibanding sebelum adanya pandemi COVID-19 sekarang. Selanjutnya yaitu data-data solusi kekinian. Solusi kekinian yaitu wisata digital.
merupakan solusi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memungkinkan kunjungan wisata secara daring dengan memanfaatkan platform digital seperti Wisatapreneur, Travel.co, Ayo, dan sebagainya. Yang kedua yaitu UMKM beralih ke bisnis digital. Di era pandemi, banyak kegiatan jual beli beralih ke sistem e-commerce dengan menggunakan sosial media, aplikasi pesan, dan aplikasi berbelanja online. Data hasil peninjauan Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia yang diambil di website kominfo.go.id. Nah, bisa kita lihat pada grafiknya ya. Mungkin bisa dilanjut oleh Saudara Fadel. Oke, selanjutnya itu masih ada nih solusi-solusi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai masalah ini. Salah satunya itu yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Makassar. Nah, di dalam suatu surat edaran Kebangpol nomor 44301/234 itu dia nyatakan bahwa ada pembatasan jam malam untuk usaha perbelanjaan. Selain itu ada juga pembatasan wisatawan yang masuk. Misalnya di Bantimurung Park itu yang ada di dekat daerah rumah saya. Saat ini untuk pengunjung hanya dibatasi 50% dari kapasitas maksimal pengunjung. Tetapi untuk solusi ini tidak berlaku ketika terjadinya lockdown karena lockdown memang tempat wisata ditutup secara keseluruhan. Boleh ke slide berikutnya. Nah, dari peninjauan atas latar belakang tersebut, kami dari kelompok G ini melakukan diskusi serta peninjauan dan mengusulkan suatu solusi. Slide berikutnya. Oke, solusi ini kurang lebih kami memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang pariwisata dan UMKM yang berjalan secara online. Untuk solusinya itu bernama Bantimurung Digital. Slide berikutnya. Apa itu Bantimurung Digital? Jadi Bantimurung Digital ini merupakan suatu web untuk pariwisata dan di web tersebut itu ada beberapa fitur diantaranya. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, fitur pertama ada yang namanya Digital Tourism. Untuk fitur ini, jadi untuk turis-turis atau para wisatawan bisa melakukan atau menikmati keindahan dari Bantimurung dengan melihat foto atau video yang ada di web Bantimurung Digital. Selanjutnya ada pasar digital. Nah, dengan fitur ini memungkinkan UMKM yang ada di sekitar Bantimurung dapat berjualan secara online dan pemesanannya dapat dilakukan untuk di daerah di Indonesia maupun di luar Indonesia. Selanjutnya. Oke, fitur ketiga ada namanya Sipala. Jadi Sipala ini adalah istilah daerah untuk kupu-kupu di mana Sipala akan menjadi toko ikonik untuk web Bantimurung Digital nantinya. Sipala akan menyampaikan berbagai informasi seputar Bantimurung Park, termasuk jumlah masyarakat sekitar yang terpapar COVID-19. Fitur keempat atau yang terakhir ada timeline. Nah, jadi di sini ada fitur yang di mana pengunjung bisa membagikan ceritanya, bisa mengupload foto, bisa mengupload video mengenai pengalaman dan kesannya tentang Bantimurung Park. Oke, berikutnya. Analisis mengenai kelayakan yang solusi kami tawarkan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau
solusi kami itu berupa pembuatan web yang bernama Bantimurung Digital. Nah, sehingga dengan demikian solusi ini dapat mendukung kegiatan pariwisata di Bantimurung Park secara virtual dan juga memungkinkan UMKM sekitar menjual produknya secara online. Jadi yang sebelumnya kita tahu mengalami penurunan anggaran daerah karena jumlah wisatawannya berkurang serta pemasukan UMKM yang berkurang. Nah, saat kita menawarkan solusi kami ini, maka kegiatan pariwisata dan UMKM akan kembali naik meskipun secara online. Nah, selain itu, dengan fitur-fitur yang ada di Bantimurung Digital ini memungkinkan wisatawan memungkinkan wisatawan untuk lebih berhati-hati terhadap paparan COVID-19. Seperti itu. Oke, lanjut solusi ini tentunya akan bisa berjalan lancar meskipun dalam keadaan lockdown, PSBB, dan pembatasan sosial lainnya. Hanya saja solusi ini belum kami jalankan dikarenakan perlunya persiapan yang matang dan anggaran dana yang cukup besar. Sehingga untuk saat ini solusi tersebut hanya sebatas ide dari kami. Seperti itu. Oke, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas paparan solusinya. Dengan paparan solusi yang sudah dipaparkan tadi, diharapkan solusi kami bisa dapat terimplementasi, yaitu Bantimurung Digital, supaya dapat mendongkrak UMKM yang ada di daerah Bantimurung tadi, Sulawesi Selatan. Jadi mungkin itu saja penjelasan diskusi dan riset pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.